selamat pagi pemirsa SBO TV, kembali Bincang Santai Solusi Rohani, sebuah program yang terus memberkati kita, hadir di layar kaca Anda. Masih bersama saya Walden, dan pagi hari ini saya akan menghadirkan perbincangan dengan Bapak Pendeta James Ong, Gembala GBI Imamat Rajani Surabaya. Kami akan memperbincangkan topik tentang menghormati orang tua. Mengapa seorang anak harus menghormati orang tua? Karena ada sebab dan akibatnya nanti, dan ini luar biasa. Pak James, shalom, selamat pagi. Shalom. Gimana kabar pelayanan? Ya, selalu di dalam semangat dan sukacita. Iya, bentar lagi kita udah menjalani separuh tahun ini, tidak terasa ya? Begitu cepat. Begitu cepat. Berlalu. Oke, ini topik yang sangat menarik ya, tentang mengapa kita harus menghormati orang tua kita. Saya sangat tertarik mengungkap topik ini karena ada akibat yang luar biasa nanti pada akhirnya kita akan ketahui bersama. Tapi pertanyaan saya, mengapa sih sebenarnya setiap anak itu harus menghormati orang tuanya? Kalau kita mau, kamu bertanya seperti itu, saya jawab. Karena ini merupakan sebuah hukum. Ya. Kamu tahu hukum itu nggak bisa dilanggar. Betul, ada akibatnya kalau dilanggar. Seperti kayak hukum gravitasi. Ya kan? Semua benda benda jatuh ke bawah. Nggak pernah jatuh ke atas ya? Nah, sekarang mau orang yang sakti sekalipun, mau orang yang hebat sekalipun di dunia ini, dia mau melanggar hukum itu, akibatnya ya dia mati. Oke. Sekarang hukum yang tadi kamu bilang, Menghormati orang tua. menghormati orang tua itu sebuah hukum yang diberikan bukan oleh dunia tapi oleh Allah sendiri. Jadi kalau kita lihat itu hukum yang sudah dipatenkan sama Allah. Ada di dalam 10 hukum ya? Ya. Ada satu hukum yang saya akan bacakan di kitab Keluaran. Silakan. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Iya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita sebagai anak tidak menghormati orang tua, ayah ibu kita, maka kata lanjut umur di tanah yang diberikan Tuhan ini bukan artinya cuma umur panjang. Iya, sampai tapi tua gitu ya, bukan cuma itu. Hidupnya susah, enggak. Kata lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan itu artinya umurnya panjang, hidupnya senang, bahagia, diberkati. Itu artinya begitu. Begitu ya, dan Ya. itu akibat dari melakukan hukum ini, Ya. menghormati orang tua. Ya, karena ini hukum tidak bisa dilanggar sekali lagi. Harus dilakukan dan mutlak. Oke, Nggak bisa ditawar lagi. Iya, sebelum saya gali poin-poinnya, kita refleksi sebentar. Apakah kalau ada ditemukan kehidupan yang kurang berhasil, kurang beruntung, dan ya ada begitu banyak kegagalan dalam hidup ini, kita bisa introspeksi faktor ini? Bisa. Ini sesuatu yang penting, yang menentukan ini. Iya. Ya. Jadi kalau seseorang mengabaikan hukum ini, ya dia akan menanggung akibatnya. Banyak orang lupa ketika dia sudah tua, hidupnya terus mengalami kegagalan. Selama umur hidupnya di bumi ini, di dunia ini, dia mengalami banyak kekecewaan, kegagalan. Dia lupa akan Mungkin masa lalunya ya. Penyebab yang utama, waktu orang tuanya dulu masih hidup, dia tidak menghormati orang tuanya. Nah itu dia. Jadi kita harus perhatikan, Walden, hukum ini. Konsekuensi logis akan kesulitan hidup, akan mungkin ada banyak orang yang ingin membangun bisnis tetapi gagal terus, ingin mencoba sesuatu yang baru, rugi dan lain sebagainya. Bahkan mungkin tidak pernah keberhasilan itu ada lama di dalam genggamannya. Itu bisa akibat karena melanggar hukum ini. Saya pernah baca sebuah artikel yang bagus. Iya. Dia bilang begini, kalau engkau mau mendapatkan rezeki seorang raja, kamu harus perlakukan orang tuamu seperti raja. Begitu? Nah itu dia. Saya waktu baca artikel itu, saya benar-benar itu sebagai sebuah inspirasi, sebuah sesuatu yang menginspirasi saya. Sesuatu yang baik. Ya, jadi kalau kita mau mendapatkan rezeki seorang raja, kita perlakukan orang tua kita seperti raja. Jangan perlakukan orang tua kita seperti pembantu. Jangan perlakukan orang tua kita sebagai seorang
pesuruh kita. Atau mungkin seperti pengemis yang harus meminta-minta terus kepada kita, begitu ya? Itu dia. Jadi kata-kata itu benar-benar menginspirasi saya. Ya, perlakuan kita kepada orang tua kita itu menentukan rezeki kita. Erat hubungannya dengan kita ini hidup ke depannya itu mau seperti apa, begitu Pak ya? Tidak bisa diremehkan begitu saja. Iya. Oke, dan di kalangan anak-anak muda di tahun-tahun terakhir ini, apakah hal ini menurut Bapak tetap terpelihara atau sedikit ada pergeseran karena perkembangan? Terus terang di zaman modern ini hal itu sudah rada turun. Bergeser ya? Ya, sudah nggak seperti dulu. Ya. Kalau kita lihat anak-anak zaman dulu, 2, 30, 40 tahun yang lalu, itu anak-anak betapa patuhnya kepada orang tua. Ya. Anak-anak betapa dia nurut ya, hormatnya sama orang tua. Tetapi karena zaman begitu maju, dan mungkin dia menjadi seorang anak yang lebih pandai dalam hal pendidikan formal, ya dia ilmunya sudah sarjana sampai S3 mungkin seperti itu, dan akhirnya itu sudah mungkin membuat dia agak bergeser. Betul. Dia mulai ada satu keadaan hati, sikap hati yang meremehkan orang tua. Sombong. Padahal yang menyekolahkan dia itu orang tuanya, begitu ya? Karena mungkin orang tuanya tidak sekolah tinggi seperti dia. Orang tuanya tidak punya pengetahuan secara formal, pendidikan formal seperti dia. Ya. Dia menganggap aku lebih berpengetahuan, aku lebih berpendidikan, dan itu yang menyebabkan dia agak meremehkan orang tuanya. Oke, baik Pak James, ini sangat menarik karena menentukan mati hidup kita ke depan, kalau saya bisa katakan seperti itu. Dan pemirsa, orang tua seperti apa yang pantas untuk dihormati? Kadang-kadang kan orang tua itu tidak ideal. Ada yang tidak adil, ada yang diktator, kekerasan dalam rumah tangga, dan seterusnya. Lalu apakah yang dalam kondisi seperti ini tetap mereka berhak mendapatkan penghormatan? Nantikan kami akan berbincangkan sesaat lagi, tetap di Bincang Santai Solusi Rohani. Kami kembali sesaat lagi. Beli produk IT berhadiah langsung, printer, DVD player, flash disk, power bank, dan juga tongsis. Ingat IT, ingat high-tech phone. Puji Tuhan pemirsa SBO, saya Walden masih terus menemani Anda. Bincang Santai Solusi Rohani masuk di segmen kedua. Mengapa kita harus menghormati orang tua kita adalah topik perbincangan yang saya percaya memberkati kita semua, mengingatkan kita dan membuka wawasan kita bahwa hidup mati kita itu bergantung kepada melakukan atau tidak hukum menghormati orang tua ini. Pak James, tadi sempat disinggung ya, anak-anak zaman sekarang itu agak menurun, kalau bisa dikatakan juga agak bergeser sikap hormat mereka kepada orang tua. Di antara penyebab yang tadi Bapak sebutkan kan faktor pendidikan yang terus meningkat dan sebagainya. Ya, mereka merasa lebih berpendidikan, ada yang lain? lebih berpengetahuan, dan mungkin mereka lebih sukses dari orang tuanya. Ya, secara ekonomi mungkin. Secara ekonomi, ya. Dan mereka mungkin punya posisi di masyarakat. Sedangkan orang tuanya sederhana. Biasa-biasa aja kan, orang dulu. Ya. Kalau kita tahu orang dulu, meskipun mereka kaya, tapi mereka low profile. Betul, ya penampilannya nggak kelihatan. Penampilannya gitu biasa, ya kan? Ya. Bukan harus pakai mobil mewah. Di zaman dulu kalau orang-orang kaya zaman dulu tuh naik sepeda motor aja cukup. Apalagi kalau hidup di kota kecil. Ya toh, lain di kota besar. Ya. Kota besar kan semuanya serba wow, mau mewah, mau branded, mau ini, mau itu kan. Ya. Nah, itu dia. Itu salah satu faktor ya. Ya. Oke, baik. Kemudian saya pending pertanyaan di segmen sebelumnya bahwa dan ada satu lagi, misalkan mungkin bisa menjadi sebuah penyebab yang sangat berarti juga, ya. Mereka tidak pernah diajar untuk
hormat sama orang tua. Oh, berarti kesalahan orang tua juga Mulai di sini, kecil ya? itu mereka kurang ditanamkan hal itu. Nah, itu sendiri yang akan membuat sampingnya akhirnya mereka besar, mereka lupa diri. Dan mereka berpikir yang saya lakukan adalah hal yang wajar, begitu ya? Karena Saya memang itu kadang-kadang, Walden, melihat sebuah kenyataan seorang anak berbicara kepada orang tua itu kamu. tidak sopan ya. Maaf ya, dengan bahasa Jawa kon gitu. Itu orang tuanya dikon-kon gitu. Saya tahu arti kon itu kan kasar itu. Kurang pas. Kalau dipakai. seorang anak ngomong sama orang tua, biasanya orang Jawa pakai kata sampean gitu kan. Itu lebih halus. Iya. Atau panjenengan. Iya, Itu iya. kan itu sesuatu yang Lebih tepat, ya? meninggikan artinya gitu kan. Oke, Tapi ini kon. Dituding-tuding orang tuanya dan itu setiap hari melakukan seperti itu. Seolah-olah ndak lagi konflik loh. Ngomong seperti biasa sehari-hari mereka dengan model seperti Kon-kon itu. Oke. Ya, jadi itulah yang Ya, faktor orang tua tidak mendidik sejak kecil untuk bagaimana menghormati orang tua itu juga ya salah satu penyebab ya. Ya. Oke, baik. Lalu kemudian tadi saya katakan orang tua seperti apa yang pantas dihormati karena kan tidak semua orang tua itu ideal. dan hukum Allah mengatakan bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu. Titik. Tidak ada ayahmu Ayah, yang ibu yang baik, ayah ibu yang kaya, ayah ibu yang bijaksana, tidak Yang ada kata-kata sabar. seperti itu. Pokoknya ayah dan ibumu itu sudah hukum hormati. Jadi sekarang mau orang tua model apapun kita tetap punya kewajiban tugas yang mutlak untuk menghormati dia. Memang kadang-kadang kita lihat ada orang tua yang nggak bijaksana. Betul. Ya, contohnya dia tuh orang yang suka membeda-bedakan anak. Tidak adil. Anak yang pertama diistimewakan, anak yang kedua kurang. Yang ketiga diistimewakan, yang kedua ini bingung di tengah. Perlakuannya terhadap anak yang satu dengan yang lain beda, tidak sama. Nah ini kan mendatangkan sebuah kecemburuan Betul. dalam hati anak, Betul. sebuah Rasa tidak rasa puas. iri hati, Betul. ya marah di dalam hati. Ada lagi kita melihat kondisi orang tua yang Kasar apa ini mungkin namanya, dia mendidik dengan cara yang diktator. Semua harus dengan keras, semua harus dengan kasar. Pukulan mungkin Semua ya? kata-katanya selalu tajam, menyakitkan hati, gitu ya. Itu kan kita lihat ada yang seperti itu. Betul. Selalu pakai tamparan, ya. Dia Tendangan, mendidik anaknya gitu kan? dengan kekerasan, pokoknya dengan kasar, dengan kekerasan, dengan bentakan dan suara yang begitu. Nah, kalau yang pola seperti ini bertahun-tahun dilakukan itu kan menimbulkan luka dan kemudian anak itu punya sikap tertentu kepada Nah, ayahnya itu karena dia. hal itu kan. Dan anak punya satu alasan gini, kenapa saya tidak menghormati orang tuaku, menghormati ayahku? Karena orang tuaku begitu. Jahat. Ya. Ya, itu menjadi sebuah alasan yang tepat, yang kuat bagi seorang anak yang belum mengerti tentang hukum ini. Ya, tapi tetap saja tidak dapat dibenarkan begitu. Tidak dapat Pak? dibenarkan karena Alkitab mengajar kepada kita ayah ibu yang bagaimanapun tetap kita harus hormati dia. Dan Dalam bisa. kasus-kasus tertentu, ketika orang tua, dalam tanda petik, mereka juga manusia tidak sempurna, kemudian menyuruh kita untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan iman kita, itu gimana? Dan apa sih arti hormat itu? Ya, Bentuk dari rasa hormat itu apa? Apa hormat tiap hari gini kepada orang? Nggak perlu kan? apapun dikatakannya, diperintahkannya, dilakukan, apa seperti itu. Bentuk dari rasa hormat seorang anak pada orang tua bukan yang harus bagaimana, Selalu bukan yes gitu. begitu ya. Tapi maksud saya gini loh, anak ini menjadi anak yang patuh sama orang tua. Orang tua berikan perintah, anak ini patuh, Ya, tunduk. ya. Ini bentuk hormat. Bukan hormat yang harus hormat, Bukan sikap tubuh ya. bukan sikap tubuh, sikap yang di luar. Mungkin kan nggak wajar lah. Ya, ya. Kalau setiap hari Nunduk-nunduk gitu ya. di hadapan orang tua gimana kan itu sudah nggak alami rasanya, ya kan? Tapi maksudnya hormati lebih berbicara dalam sikap hati, bukan sikap secara tubuh. Sikap hati punya rasa hormat sama orang tua. Ya. Itu nanti akan kelihatan di cara bicaranya dia, cara apa tuh namanya, cara memperlakukan orang tua, cara menanggapi kata-kata orang tua itu kelihatan dari sikap hatinya. Ya. Jadi yang penting itu sikap hati. Oke.
Iya, lalu bagaimana dengan anak yang sudah terluka karena KDRT tadi, ketidakadilan, mungkin warisan juga tidak rata dibaginya. Ya, tadi saya bilang orang tua yang tidak bijaksana. Iya. Ya toh? Harus tetap jaga hati begitu ya? Ya, harus. Nggak bisa ada alasan apapun. Walaupun aku merasa aku dibeda-bedakan sama orang tuaku. Iya. Aku cuman dari kecil cuman dikasih sedikit, kakak-kakakku, adik-adikku dikasih yang lebih Tetap banyak. harus menghormati orang tua. Nah, kalau aku harus kembali ke Alkitab, aku tetap harus taati hukum itu. Ya, baik. Ya, kita lanjutkan di segmen berikut dan pemirsa makin seru perbincangan kita karena kadang-kadang mata batin kita melihat dan kita tidak bisa menerima satu fakta kenyataan yang memang entah sengaja atau tidak itu diperlakukan kepada kita oleh orang tua kita sehingga memunculkan sikap aduh rasanya enggan ya untuk menghormati mereka karena sikap mereka. Tetapi yang kita hadapi itu kebenaran firman Tuhan. Kita membentur firman Tuhan dan Tuhan yang berfirman ketika kita tidak melakukannya. Nah, bagaimana memudahkan kita untuk punya sikap hati menghormati walaupun dalam kondisi seperti itu di segmen ketiga saya akan bahas. Jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. Iklan Jitu Jawa Pos, terbit di seluruh Jawa Timur. Baca dan pasang, Iklan Jitu Jawa Pos, terbit di seluruh Jawa Timur. Ya, pemirsa, apakah Anda masih memiliki orang tua atau mungkin Anda sudah menjadi orang tua yang memiliki anak-anak? Siapapun kita, perintah Tuhan bagi kita adalah menghormati orang tua kita. Dan ada akibat, ya Pak James? Akibat Tadi dari saya bilang kalau orang tua melanggar hukum selalu ada akibat. Tapi kalau melakukannya juga, hukum itu menjamin kehidupannya begitu ya? Menjamin. Sekarang yang paling mudah aja, Walden. Ya, Sekarang misalkan kamu orang tuaku, ya, aku anakmu. ya. Setiap hari saya selalu tidak bisa patuh sama kamu. Melawan terus misalnya Suka melawan. Berontak Ya toh? gitu ya? Berontak dan sebagainya. Bagaimana perasaanmu sebagai orang tua? Ya mangkel, Mangkel. males. Kalau mangkel, kadang-kadang kita ngomong apa nih sudah tak terkontrol. Betul. Kamu sebagai orang tua, Merasa mungkin punya otoritas. Kamu namanya orang yang setiap hari dibikin kesel terus, dibikin pegel terus, dibikin hati ini Sakitin ya? disakitin seperti itu Bisa terus. keluar kata kutuk loh. Nah, itu dia. Kan kita cenderung kadang-kadang kita mengeluarkan sebuah kata-kata, itu kan kata-kata ungkapan rasa kesel kita. Iya. Rasa sakit hati kita, itu kan. Kamu kelihatan besok kamu jadi anak yang miskin kamu. Tuh. Dan seterusnya Untuk ya. kan meluapkan rasa keselnya itu loh, seorang tua. Dan biasanya Nah, saya jadi ya, katakan Pak, ya? begini. Itu yang dikatakan oleh orang tua selalu jadi kepada anaknya. Wow. Saya punya pengalaman. Ya. Saya punya pengalaman di dalam keluarga besar saya. Bukan dalam keluarga inti loh. Ya. Keluarga besar saya. Sampai hari ini tuh ada 2 orang yang dalam keluarga besar ini ada 2 yang tidak menikah. Itu gara-gara kata-kata ibunya pada waktu mereka masih kecil. Masih gadis. Masih kecil, masih gadis remaja, belum waktunya untuk berpacaran, belum. Ya, anak ini selalu menjengkelkan hati mamanya. Akhirnya mamanya itu senang dengan emosional, dengan sebuah ungkapan emosinya dia bilang ini, kamu lihatan ya, ndak nurut sama mama, kamu besok ndak kawin kamu. Udah dapat jodoh. Ndak dapat jodoh, kamu ndak menikah, kamu ndak payu kawin. Kata-kata itu kan ungkapan kekesalan hatinya. Benar, sampai tua, sampai mati ndak menikah, ndak kawin. 2 orang. Ya. Jadi kalau kita ngerti dari Alkitab itu kata-kata kutukan. Betul.
Tapi orang tua nggak ngerti itu kutukan apa nggak kutukan. Iya, asal hanya merespon ngomong ya, aja, hanya asal merespon ngomong aja. karena kesal. Tapi artinya gini loh, manusiawi banget kan. Kalau seorang yang capek hatinya terus dia ungkapkan dengan sebuah kata-kata yang Iya. pedes, dengan sebuah kata-kata yang gitu kan. Iya. Itu manusiawi banget. Jadi, lah menurut Alkitab kata-kata yang dilontarkan kepada anak sebagai orang tua kepada anak itu kata-kata pasti masuk itu. Pasti terjadi, berlaku itu. Lain lagi kalau orang tuanya melepaskan berkat. Wow. Ketika dia Makanya kalau kita Iya. jadi anak yang patuh, jadi anak yang hormat sama orang tua, lalu orang tua kita setiap hari dibuat Memberkati bahagia, kita. dibuat bahagia dulu. Ya. Jangan buru-buru memberkati. Hatinya betul. hatinya disenangkan, Ya. hatinya puas ya. Aduh, kamu besoknya kamu enak hidupmu ya, kamu mama mati, papa mati, kamu kaya nanti ya. Bahagia. Bahagia kamu ya, keluargamu harmonis ya, gitu kan. Orang kalau hatinya seneng kan ungkapan kata-katanya pasti seneng. Dan itu blessing yang keluar. Ya, kalau kamu ngerti Alkitab itu kata-kata berkat. Oke. Kata berkat juga terjadi bagi anak-anak dari orang tua. Jadi sebetulnya orang tua kita yang zaman dulu juga nggak ngerti ini kutuk, ini berkat, pokoknya asal ngomong aja Ya, gitu. mereka toh. merespon. Ya, Mereka gitu loh. merespon Ngerti. sikap jadi, anak. Jadi ini yang berkat yang akibat yang paling sering terjadi itu. Akibat negatif dan akibat yang positif. Ya, ketika kita melakukannya, menghormati, maka lanjut umur di tanah yang diberikan Tuhan. Saya punya sebuah pengalaman. Ya, Mama saya, kalau papa saya kan orang laki-laki biasanya kan agak pendiam. tidak banyak ngomong. Tidak banyak ngomong. Tapi mama saya sampai tua nih bilang ini, selalu kalau habis pergi dari saya, tuh ya terima kasih ya, kamu sudah baik sama mama ya, kamu berkati ya. Selalu melepaskan kata-kata berkat. Wow. Jadi puaskan hati mereka, pasti mereka akan ungkapkan kata-kata yang baik untuk kita. Dan itu terjadi. Dan bukan mungkin cuma untuk kita, tapi untuk keturunan kita. Iya. Begitu ya. Dan kita juga harus ngerti kan untuk anak-anak Mengajarkan. kita, mengajarkan seperti itu pada anak-anak kita, dan kita harus lakukan sesuai dengan orang tua kita lakukan. Oke, iya Pak James, akibatnya itu adalah panjang umur, berbahagia di dunia ini, artinya kita sukses dalam segala hal, bukan cuma dalam materi ya. Tapi artinya begini, Walden, bukan artinya kita sukses, kita diberkati, terus kita nggak ngapa-ngapain juga nggak bisa. Ya, tidak seperti itu. Itu semua ada Itu doa restu dari mereka. ada bagian tersendiri. Maksudnya Betul. gini loh, Saling terkait ya. Kita punya hidup ini kan saling berkaitan satu sama lain, nggak bisa lepas satu sama lain. Iya. Ya, jadi artinya itu berkat atau kutuk yang ditularkan kepada orang tua. Tapi saya lihat gini loh ya, kalau itu yang diungkapkan untuk kutuk sama orang tua kepada kita, kata-kata yang Iya. kutukan, walaupun kita mau kerja keras seperti apa, rajin seperti apapun, Seperti semuanya tertutup. nol Seperti itu. hasilnya. Oke, baik. Masih ada satu segmen ya. Waktu kita terus berjalan dan pemirsa jangan kemana-mana. Saya kembali sesaat lagi. Iklan Jitu Jawa Pos, terbit di seluruh Jawa Timur. Baca dan pasang. Iklan Jitu Jawa Pos, terbit di seluruh Jawa Timur. Mengapa kita harus menghormati orang tua adalah topik perbincangan Bincang Santai Solusi Rohani pagi hari ini, dan masih bersama saya Walden dan juga Bapak Pendeta James. Pak, kalau misalnya masa lalu atau perjalanan hidup telah membuat hati kita tawar kepada orang tua kita karena sikap mereka yang keras, otoriter, tidak adil dan lain sebagainya, dan hari ini kita mengerti kebenarannya bahwa kita harus menghormati mereka, apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau sudah ada seorang anak, taruhlah kata sakit hati. Ya, Kalau hati sudah sakit kan dia pasti nggak bisa Susah. susah untuk menghormati, Betul. menghargai. Ya,
Jadi artinya gini, di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Amin. Di dalam Kristus selalu ada pintu yang Iya. terbuka. Artinya gini, kalaupun itu sudah terjadi Misalnya orang tua sudah melepaskan kutuk. katakanlah begitu ya. bertahun-tahun, dan anak ini juga sudah tidak bisa menghormati orang tua sudah lama, bukan cuma 1-2 tahun, tapi puluhan tahun. Tetap kita datang kepada Tuhan yang nomor 1. Tuhan selalu berjalan keluar. Ada sebuah pengampunan Iya. yang Tuhan bisa lepaskan kepada kita. Asal saya mengakui dengan jujur. Saya harus mengakui bahwa ini saya salah ini. Selama ini saya salah. Saya selama ini berdosa. salah, selama ini saya melanggar hukum. Ya. Tapi di dalam Tuhan kan selalu ada kemurahan untuk anugerah Pengampunan. untuk mengampuni kita. Saya sadar, saya minta ampun sama Tuhan. sama Tuhan, dan saya berubah. Oke. Kalau orang tua saya masih hidup, saya berubah. Sikap hati saya harus Ya. berubah. Kalau orang tua saya sudah meninggal, gimana? Ya, dengan Tuhan berarti pemberesannya. Dengan Tuhan. Dan lakukan itu kepada mertuamu mungkin. Begitu ya. Ya, toh? Nah, kalau orang tua masih hidup, apakah perlu ada rekonsiliasi Oh, semacam perlu, itu? perlu. Ya, jadi kita harus mungkin Datang ya. datang Bicara dari hati ke hati. kepada orang tua kita, sembah sujud di depan orang tua kita mungkin. Minta ampun ya. Minta ampun sampai hati mereka luluh. Mereka ucapkan berkat dan menarik kata-kata kutuk itu. Ditarik kata-kata negatif, kutuk Kata-kata kutuk yang selama ini sudah dilontarkan, ditarik dalam Dibatalkan nama Yesus, istilahnya, dibatalkan dalam nama Yesus. Karena kita punya kuasa. Amin. Makanya di dalam Kristus selalu ada jalan keluar. Saya bilang begitu. Karena ada kuasa, ada yang Tuhan serahkan sama kita. Otoritas. Jadi kita bisa mematahkan semua kutuk dalam nama Yesus. Aku batalkan semua kata-kata kutuk itu. Aku patahkan atau putuskan, tidak pernah terjadi atas anakku. Tapi yang terjadi sekarang adalah berkat Allah dicurahkan. Umurnya panjang, hidupnya bahagia, diberkati, dan sebagainya. Dan itu yang akan terjadi selanjutnya. Itu yang akan terjadi. Makanya di dalam Kristus selalu ada pengharapan. Baik. Ya, Pak James, mungkin ada semacam kesimpulan sebelum kita akan closing dengan doa. Pemirsa, yang kita bicarakan hari ini adalah bagaimana seorang anak harus menghormati orang tua. Artinya begini, pemirsa, bagaimanapun kondisi orang tua kita, bagaimanapun keadaan orang tua kita wajib mentaati hukum Allah. Karena hukum Allah adalah hukum yang tidak bisa dilanggar. Dan hari ini saya ingin sampaikan sekali lagi bahwa selalu di dalam Kristus ada pengharapan. Ketika kita sudah gagal beberapa tahun, beberapa puluh tahun untuk menghormati orang tua kita, dan mungkin hari-hari ini kita sudah hidup di dalam kutuk, hari-hari ini kita sudah hidup di dalam keterpurukan, karena orang tua kita sudah melontarkan kata-kata kutuk untuk kita sebagai anak-anaknya. Tetapi di dalam Kristus saya katakan selalu ada pengharapan. Di dalam Kristus selalu ada perubahan, ada pemulihan. Sebab itu saya tadi katakan kalau kita sudah menjadi anak yang tidak menghormati orang tua, kita datang kepada Tuhan. Kita jujur di hadapan Tuhan, akui semuanya. Maka kita akan, dan setelah kita jujur, kita minta ampun. Kita datang kepada orang tua kita kalau orang tua kita masih hidup. Mereka akan cabut semua, patahkan semua kata-kata, dan kita juga berhak untuk mematahkan semua kata-kata kutukan untuk tidak lagi terjadi atas keturunan kita. Setelah ini, itu kuasa yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Sebab itu di dalam Kristus selalu ada jalan keluar, selalu ada pengharapan. Amin. Mari kita berdoa dan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Haleluya. Bapa, di dalam nama Yesus, pagi ini kami bersyukur karena di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar, ada pengharapan dan ada pemulihan. Tidak ada satu kasus yang paling berat pun yang tidak bisa dipulihkan. Karena Engkau sumber segala pemulihan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk setiap pemirsa yang menyaksikan program ini. Tuhan, biar mereka sungguh diberkati dengan perbincangan kami pagi ini. Dan kami berubah, kami menjadi anak yang menghormati orang tua. Kami patuh, memiliki sikap hati yang menghormati, menghargai orang tua. Dan kami percaya berkat itu selalu turun, berkat itu selalu turun. Dan masa depan yang penuh harapan itu yang menjadi milik kami. Diberkati setiap pemirsa yang pagi ini mendengar program ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.
Pak James, terima kasih. Saya secara pribadi sangat diberkati. Tuhan memberkati kamu juga. Sama-sama. Tuhan berkati Bapak dan pemirsa. Demikian kebersamaan kita untuk bincang santai solusi rohani pagi hari ini. Menghormati orang tua adalah sebuah keharusan karena itu diatur dalam hukum Tuhan. Anda ketika melakukannya akan melihat terobosan, sesuatu yang baru Tuhan kerjakan, hidup diberkati oleh Tuhan dan hidup mempermuliakan nama Tuhan. Saya Walden pamit, kita jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.